Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar mengenai korespondensi. Baik anak-anak, ada yang sudah tahu mengenai korespondensi? Azza? Angga? Atau teman-teman yang lain ada yang tahu? Oh, baik. Ada yang sudah tahu dan ada yang belum ya. Baik, kita akan belajar bersama-sama agar mengetahui apa itu korespondensi dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja Pak Guru akan menjelaskan apa itu korespondensi dan fungsi korespondensi tersebut. Korespondensi adalah surat menyurat. Ditinjau dari sifat isinya, surat adalah jenis karangan atau komposisi paparan. Paparan pengarang atau penulis mengemukakan maksud dan tujuannya kepada seseorang yang ingin diberi surat tersebut. Sehingga penulis atau pengarang menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Demikianlah di dalam surat. Ditinjau dari wujud peraturannya, surat adalah percakapan yang ditulis. Jadi surat itu bentuknya tertulis. Jadi seperti ragam percakapan atau dialog di dalam kehidupan sehari-hari, seperti anak-anak berbicara kepada orang tua atau teman-teman saat bermain, atau seperti saat ini ketika Pak Guru sedang menjelaskan, anak-anak bertanya. Seperti itulah kurang lebih namanya korespondensi atau surat menyurat. Kemudian ditinjau dari fungsinya, surat adalah suatu alat atau sarana komunikasi yang ditulis seperti ditinjau pada peraturannya yang Pak Guru jelaskan sebelumnya. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisien, selanjutnya efektif dan ekonomis, dan juga surat itu lebih praktis dibanding menggunakan komunikasi secara lisan. Karena surat langsung dituju, kita menulisnya secara singkat, padat, dan jelas, sehingga penerima surat tersebut dapat menerima dan paham atas maksud yang kita inginkan. Beda halnya dengan komunikasi lisan. Terkadang ada hal yang dikurangi atau ditambah-tambahi sehingga mengurangi maksud yang ingin disampaikan oleh orang yang menyampaikan. Kemudian fungsi surat dalam surat resmi ada beberapa macam. Sebagai alat komunikasi, alat bukti tertulis, sebagai alat pengingat, alat bukti historis, dan duta organisasi, dan sebagai pedoman kerja. Jadi sampai saat ini surat sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ada hal yang ingin ditanyakan?
Oh baik, kalau sudah jelas, Bapak akan lanjutkan syarat-syarat menulis surat yang baik atau syarat-syarat membuat surat. Baik, pertama yang harus diperhatikan jika anak-anak ingin membuat surat yaitu penyusunan letak atau bagian-bagian atau bentuk yang tepat sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Jadi kita akan pelajari selanjutnya dalam penyusunan letak bagian ini. Kemudian penyusunan selanjutnya yaitu pengetikan harus betul, baru jelas dan bersih, dan tatanan pengejaan atau tulisannya harus rapi sesuai kaidah yang berlaku. Kemudian anak-anak selanjutnya pemakaian kertas sesuai dengan ukuran. Biasanya di dalam surat resmi menggunakan kuarto yang berukuran 2 kali 29 maksud Pak Guru. 29 cm ya. Jangan 29 meter, itu sangat lebar sekali. Jadi susah untuk mengirimnya. Kemudian ada jenis-jenisnya loh di dalam korespondensi itu. Warna warna kertasnya itu ada warna merah muda. Untuk merah muda ini biasanya suratnya khusus karena merah muda biasanya untuk surat yang rahasia. Ini jarang biasanya orang pakai surat yang warna merah ya, karena ini sesuatu yang sangat penting. Kemudian ada biru muda, dan yang paling umum atau yang paling sering kita jumpai anak-anak itu warna putih. Seperti anak-anak jika tidak masuk sekolah kan biasanya izin ke Pak Guru menulis surat itu. Seperti itu biasanya anak-anak menulis memakai kertas warna putih. Itu termasuk korespondensi atau surat menyurat di dalam ruang lingkup sekolah ya atau kelas. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan mengenai wujud, jenis, dan bentuk dan bahasa surat. Dalam hal ini, jenis surat dibedakan menjadi beberapa seperti kantor pos, surat kantor pos, warkat pos, terus surat bersampul, memo, nota, atau telegram. Baik anak-anak, kita lanjutkan mengenai wujud surat, jenis surat, bentuk surat, dan juga bahasa di dalam surat. Ada yang tahu anak-anak dengan wujud surat? Oh baik, kebanyakan belum tahu ya. Baik. Bapak akan jelaskan di sini. Dalam wujud surat itu ada beberapa macam. Ada kartu pos, ada warkat pos, ada surat bersampul, ada memo. Yang kita sering jumpai anak-anak yaitu nota. Itu sering kita jumpai saat anak-anak membeli buku di supermarket atau di Gramedia. Pasti anak-anak setelah membeli buku diberi kertas tersebut, itu namanya nota. Di dalamnya ada rincian pembelian, contoh pembelian buku harganya berapa, kemudian pulpen harganya berapa. Nanti dijumlah di situ. Anak-anak biasanya membayar keseluruhan. Jadi
nota tersebut termasuk di dalam wujud surat. Kemudian ada telegram. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan mengenai jenis surat. Jenis-jenis surat dibagi berdasarkan isinya menjadi 3 jenis, yaitu surat pribadi, yaitu berupa surat yang di dalamnya berisi masalah-masalah pribadi yang diajukan atau dikirim kepada keluarga kita. Jadi ruang lingkupnya itu sempit karena untuk orang-orang terdekat kita saja. Kemudian ada surat dinas atau resmi, yaitu surat resmi yang diajukan atau dikirim terhadap suatu instansi pemerintahan seperti di dalam kepresidenan atau di dalam instansi desa atau kelurahan. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kita akan masuk wujud surat, jenis surat, bentuk surat, dan bahasa di dalam surat. Kita masuk ke dalam wujud surat. Di sini ada beberapa macam contoh wujud yang Bapak ingin sampaikan. Seperti ada wujud kartu pos, warkat pos, surat bersampul, memo, atau telegram. Yang sering kita jumpai yaitu nota. Saat anak-anak membeli buku atau pulpen di Gramedia atau tempat-tempat buku lainnya, pasti anak-anak mendapatkan nota, yaitu rincian pembelian. Kemudian Bapak akan menjelaskan jenis surat berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ini dibagi menjadi 3, yaitu surat pribadi, yaitu isinya berupa masalah pribadi yang diajukan atau dikirimkan kepada keluarga. Kemudian surat dinas, yaitu surat resmi atau surat yang diajukan di kantor-kantor instansi pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah surat dagang atau niaga, di mana surat ini dipergunakan untuk dalam rangka jual beli antar pedagang-pedagang atau perusahaan-perusahaan dalam perniagaan. Kemudian berdasarkan keamanan isinya dibagi menjadi 4 anak-anak, yaitu ada surat sangat rahasia berisi dokumen rahasia seperti dokumen-dokumen negara seperti tentang keamanan dalam negara Indonesia ini surat-suratnya pasti rahasia, tidak diumumkan di publik atau dalam masyarakat. Kemudian ada surat rahasia, hanya boleh diketahui khusus untuk orang yang bersangkutan atau penerima surat tersebut. Kemudian surat terbatas, yaitu hanya untuk pejabat-pejabat yang berkepentingan. Jadi itu anak-anak, yaitu berdasarkan keamanan isinya. Kemudian yang terakhir adalah surat biasa, yaitu berupa masalah yang umumnya bisa diketahui oleh masyarakat atau orang umum yang tidak merugikan. Itulah jenis-jenis surat. Kemudian berdasarkan derajat penyelesaiannya, surat dibedakan menjadi 3 jenis,
yaitu surat segera. Berarti surat segera tersebut harus disampaikan dengan segera dan harus ditanggapi. Kemudian ada surat kilat, yaitu berarti suratnya itu harus disampaikan segera dan juga harus mendapatkan feedback atau balasannya. Kemudian yang terakhir adalah surat biasa, surat yang hanya diajukan kepada seseorang atau umum, itu ada toleransinya. Jadi pembalasannya itu tidak, dengan kata lain, tidak penting-penting amat. Oke, kita masuk di dalam bahasa surat. Bahasa surat ini sangat penting, anak-anak. Bahasa surat harus ditulis dengan kaidah bahasa baku. Penulisannya efektif. Bahasa baku ini bahasa resmi. Nggak boleh ada bahasa oke deh, itu bahasa yang tidak resmi. Oke lah, itu juga termasuk bahasa tidak resmi. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baku di dalam penulisan surat. Kemudian kita masuk bagian terakhir, yaitu bagian-bagian surat resmi yang harus ditaati dalam penulisannya. Kita harus menggunakan unsur-unsur ini di dalam penulisan surat resmi. Pertama, ada bagian kepala surat. Biasanya ditulis di atas kepala surat tersebut. Kemudian ada nama, tempat, dan tanggal lahir. Untuk tanggal ini tidak boleh disingkat. Contoh tahun 2018 hanya ditulis 18-nya aja. Itu salah, anak-anak. Hal tersebut tidak boleh. Kemudian ada tanggal. Selanjutnya ada nomor surat. Kemudian ada lampirannya. Kemudian ada hal dan perihal. Kemudian juga ditulis alamatnya, anak-anak. Kemudian masuk dalam isinya, kita tidak boleh yang Bapak jelaskan tadi, menggunakan bahasa yang bertele-tele. Jadi di dalam isinya ada salam pembuka, tubuh surat, di dalamnya hal yang ingin kita sampaikan kepada penerima surat tersebut. Kemudian ada salam penutup dan ada tembusan. Itulah, anak-anak, kita telah belajar mengenai apa itu korespondensi. Saya harap, atau maksud saya, Pak Guru harap anak-anak dapat paham dan kemudian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, ada yang ingin bertanya? Oh, baik, kalau sudah jelas. Jangan lupa jaga kesehatannya, anak-anak. Kita harus rajin belajar, karena belajar adalah hal yang paling penting untuk masa depan kita. Untuk korespondensi sendiri ini, anak-anak, dalam COVID-19 saat ini sangat penting ya, anak-anak, karena kita saat pembelajaran atau proses pembelajaran kita habiskan tatap muka. Jadi korespondensi ini sangat penting.
untuk dipelajari. Baik, kita masuk kepada bentuk surat resmi. Di sini Pak Guru memberi contoh beberapa surat resmi. Ada bentuk surat lurus penuh, kemudian ada setengah lurus, kemudian ada surat resmi Indonesia Lama dan surat resmi Indonesia Baru. Kemudian bahasa-bahasa surat. Di dalam penulisan surat, bahasa yang digunakan harus singkat, tidak boleh bertele-tele, agar si penerima surat dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian bahasa yang digunakan itu harus bahasa baku atau kalimat yang baku. Contohnya penulisan hari, seperti penulisan hari Senin. Kita tidak boleh menulis dengan hari Senin pakai huruf E. Itu adalah salah. Kemudian ada kata-kata oke deh, baik deh. Itu bahasa yang dilarang di dalam penulisan surat resmi. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian dalam surat, yaitu ada kepala surat, nama dan tempat, dan juga tanggal. Kemudian ada nomor surat, lampiran, kemudian hal atau perihal di dalam surat. Kemudian ada alamat dan juga salam pembuka, dan tidak kalah pentingnya yaitu isi atau badan surat, yaitu apa yang ingin kita sampaikan kepada penerima surat. Kemudian salam penutup dan bagian paling akhir yaitu tembusan. Itulah korespondensi adik-adik. Baik anak-anak, ada yang bertanya? Apakah sudah paham semuanya anak-anak? Oke, baiklah kalau sudah paham. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa korespondensi ini sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, korespondensi sangat dibutuhkan ya anak-anak. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh dalam korespondensi ini. Jadi minggu depan Pak Guru memberi tugas kepada anak-anak. Anak-anak membuat contoh surat resmi ya. Nanti kita bahas sama-sama. Baik anak-anak, Pak Guru akan akhiri. Tapi jangan lupa ya di rumah belajar, karena belajar itu sangat berguna dan sangat penting untuk masa depan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa ya anak-anak untuk minggu depan. Dadah.